Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Setiawidianti dengan NIM 2020 10370311 Di video ini saya akan menjelaskan tugas 1 jaringan komputer. Di sini saya sudah membuat topologinya di mana ada beberapa perangkat yaitu switch 0, laptop 1, laptop 2, laptop 3. Dan saya sudah men-setting IP konfigurasi dari masing-masing perangkat, yaitu di sini laptop 1 IP-nya 192.168.81, di laptop 1 IP-nya 192.168.82, di laptop 2 IP-nya 192.168.83, dan di laptop 3 IP-nya 192.168.84. Untuk poin pertama yaitu bagaimana proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Ingress yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Sedangkan egress yaitu yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang akan digunakan frame untuk keluar dari perangkat. Jadi, misal kalau kita mengirim data dari laptop 0 ke laptop 1, data yang dikirim dari laptop 0 ini akan masuk ke port switch yang disebut dengan ingress. Sedangkan egress yaitu port yang digunakan untuk meneruskan paket data dari laptop 0 yang sudah masuk ke switch kemudian diteruskan ke laptop tujuan. Itu adalah proses ingress dan egress. Selanjutnya yaitu proses switch membentuk MAC address table. Jadi MAC address table itu mencatat semua MAC address yang telah terhubung. Nah, di sini MAC address-nya itu masih kosong. Karena kita belum mengirimkan paket data apa-apa, maka MAC address-nya ini kosong. Karena tidak ada paket data yang masuk atau dikirim antar PC. Nah, untuk mengirim data, kita akan lanjutkan ke poin 3, yaitu proses ARP. Proses ARP pada switch itu untuk poin ketiga. Pertama kita masuk ke mode simulation, kemudian kita pilih atau kita centang yang ARP dan ICMP-nya. Kemudian setelah kita pilih ARP dan ICMP-nya, kita akan mencoba tes mengirim paket data dari laptop 0 ke laptop 1. Nah, langkah awal ini kita menerapkan ARP. ARP ini dari laptop 1 mengirim broadcast kepada seluruh laptop selain di laptop 0 ini. Nah, di sini terjadi pengecekan apakah laptop 1, 2, dan 3 itu device yang mana yang akan dituju dari laptop 1, yaitu dari laptop 0 yang akan dituju melalui pengecekan apakah laptop 1, laptop 2, atau laptop 3. Nah, ketika sampai ke laptop 1, karena IP-nya sama, yang dituju oleh laptop 0, maka dia langsung mengirim feedback bahwa dia itu alamat yang sebenarnya yang dituju dari laptop 0. Ketika masuk ke laptop 2 dan laptop 3, nah ini masuk ke laptop 2 dan laptop 3 ini terjadi penolakan atau pengiriman gagal karena bukan yang dituju. Yang dituju itu hanya laptop 1 karena IP-nya itu sama. Nah, setelah kita mengirim data, seharusnya sudah terisi MAC address table-nya, karena sewaktu mengirim broadcast ini sudah ketahuan alamat MAC address dari laptop 1 yang diterima. Kita lihat atau kita cek MAC address table-nya. Nah, yang di sini awalnya MAC address-nya kosong, di sini sudah terisi.
MAC address-nya di save di jalur di laptop satu tadi, di bagian sini. Nah, di sini statusnya sudah successful, maka pengiriman data itu berhasil. Kemudian selanjutnya untuk poin keempat yaitu proses learning dan forwarding. Proses learning sendiri yaitu MAC address sumber. Setiap frame yang baru pertama kali memasuki switch akan ditandai sebagai informasi baru untuk dipelajari. Ini dilakukan dengan cara memeriksa MAC address sumber dari frame tersebut dan mencatat nomor port ingress frame tersebut. Nah, jika MAC address sumbernya itu tidak ada pada tabel, MAC dan port ingress akan ditambahkan pada tabel. Jika MAC address sumbernya itu sudah ada, switch akan memperbarui waktu entry yang ada. Secara default, biasanya switch akan menyimpan entry pada tabel selama 5 menit. Jika MAC address sumber sudah ada pada tabel tapi memiliki port yang berbeda, switch akan menganggap sebagai entry baru. Entry tersebut berisikan MAC address yang sama tapi dengan port yang berbeda. Sedangkan forwarding yaitu MAC address tujuan. Jika MAC address tujuan merupakan alamat unicast, switch akan melihat kecocokan antara MAC address tujuan dari frame tersebut dan entry yang ada pada tabel. Jika MAC address tujuan itu ada pada tabel, switch akan meneruskan frame tersebut sesuai dengan portnya. Sedangkan jika MAC address tidak ada pada tabel, switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port ingress. Hal ini disebut sebagai unicast. Jika MAC address tujuan adalah broadcast atau multicast, frame juga akan diteruskan ke semua port kecuali port masuknya frame. Untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.